Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuliana Fitriani, mahasiswi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia 2012. Nah, gimana teman-teman? Untuk video part 1 kemarin, gampang banget kan caranya? Nah, untuk di video kali ini, saya akan memaparkan tutorial SPT PPh Badan part 2. Apa aja sih isinya? Jadi di video part 2 ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi elemen laporan keuangan cabang perusahaan 17716, 17715, dan juga 17712. Nah, jadi seperti biasa kita awali dengan membuka aplikasi SPT PPh Badan. Lalu langkah awal adalah kita connect dulu ke DB-nya yang kemarin udah kita masukin ke ODBC PT MNF Pesona Indonesia. Nah, nanti akan muncul kotak login seperti ini, kita isi. Oke, kalau sudah kemarin karena kita belum membuat ISPT, belum membuat SPT maksudnya, jadi sekarang kita harus membuat dulu. Kita klik program lalu buat SPT baru. Nah, karena ini tahun pajaknya 2018, kita pilih 2018, lalu kita buat. SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Oke, kalau sudah, kita bisa mengetahui kita ini udah buka belum sih SPT PPh Badan 2018 ini tuh bisa kelihatan di bawah tulisan keluar nih. Ada tulisan Anda sedang membuka SPT PPh WP Badan tahun pajak 2018 pembetulan 0. Nah, hal pertama yang akan kita isi adalah elemen laporan keuangan. Lihatnya di mana sih? Elemen laporan keuangan itu adanya di menu SPT PPh. Lalu kita lihat, nah, kedua dari bawah ada tulisan transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Jadi kita mengisi di sini. Di sini ada neraca aktifan, neraca kewajiban, dan laba rugi, dan juga hubungan istimewa. Data ini kita lihat dari laporan komersial perusahaan. Nah, sekarang saya akan membuka tugasnya, soalnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kali akan kita isi adalah neraca aktiva. Di sebelah kanan sudah terdapat lembar soalnya, dan di sebelah kiri ini adalah ISPT-nya. Ini saya beri warna biar gak susah nyari-nyari mana sih datanya yang mau dimasukin gitu. Oke, jadi kita langsung isi yang pertama aja. Di aktiva lancar ini ada kas dan setara kas sebesar 2 miliar maksudnya, 2.450 juta. Kita masukkan ke nomor 1. Oke, selanjutnya kita lanjut, ada piutang usaha. Kita masukkan ke nomor 3 ya, piutang usaha pihak ketiga. Kenapa nggak nomor 4? Karena di dalam soal ini tidak diberitahukan mengenai hubungan istimewa. Jadi kita memilih untuk mengisinya di nomor 3, yaitu piutang usaha pihak ketiga. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan ini kita masukkan ke nomor 8 sesuai namanya, persediaan. Selanjutnya ada uang muka pajak. Uang muka pajak ini kita masukkan ke nomor 11, yaitu aktiva lancar lainnya. Lalu ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini kita masukkan ke dalam nomor 9, yaitu beban dibayar di muka. Nah, untuk jumlah aktiva lancar itu tidak usah dimasukkan karena itu hanya sebagai penjumlah saja yang ada di soal. Kita lanjut lagi ke aktiva tidak lancar. Di sini ada harga perolehan aktiva tetap. Ini kita isi ke dalam nomor 14, yaitu aktiva tetap lainnya. Lalu kita lanjut, ada akumulasi penyusutan. Di sini kita isi di nomor 15. Di sini sudah akan automatically akan mengurangi dari hasil yang di atas ya. Karena tulisannya dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi kita langsung masukin aja.
Dan yang terakhir ada investasi sebesar 45 miliar. Ini kita isi di nomor, oh maaf, ini yang di soal saya salah tulis ya, harusnya nomor 17. Jadi nomor 17 ini investasi jangka panjang lainnya ya, yang nomor 17, bukan nomor 16. Sebesar 45 miliar. Nah, jadi jika semuanya sudah terisi di dalam SPT, jangan lupa untuk memastikan apakah jumlah aktiva ini sudah sama dengan yang ada di soal. Jadi bisa kita lihat jumlahnya sama ya, 95 miliar sekian. Bisa dilihat kesamaannya. Jika sudah sama, maka akan kita lanjut ke neraca kewajiban. Oke, langsung aja kita lanjut mengisi neraca kewajiban. Di sini seperti biasa saya warnain lagi kayak tadi ya. Yang pertama ada hutang usaha. Hutang usaha ini kita masukkan ke nomor 1, yaitu hutang usaha pihak ketiga. Lalu ada hutang pemegang saham, ini kita masukkan ke nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena pemegang saham itu dianggap sebagai memiliki hubungan istimewa. Jadi dia masuk ke dalam hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu ada hutang pajak. Hutang pajak masuk ke nomor 4 ya, hutang pajak. Selanjutnya ada hutang yang masih harus dibayar. Ini masuk ke nomor 6, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Lalu ada hutang lain-lain sebesar 117.700.000, kita masukkan ke nomor 10, yaitu kewajiban lancar lainnya. Lalu di bawahnya ada hutang pajak, kita masukkan ke nomor 7. Selanjutnya ada modal saham, kita masukkan ke nomor 16, modal saham ya. Lalu ada laba ditahan tahun sebelumnya, ini kita masukkan ke nomor 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada saldo laba rugi periode berjalan. Ini kita masukkan ke nomor 19. Jika semua sudah terisi, kita kembali pastikan apakah jumlah kewajiban dan ekuitas ini sudah sama dengan yang di soal atau belum. Oke, sudah sama, maka kita simpan. Yang tadi juga jangan lupa disimpan ya teman-teman, yang neraca aktivanya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi laporan laba rugi. Ini kita lihatnya dari laporan laba rugi yang komersial ya. Jadi langsung saja kita isi, ini sudah saya beri tanda juga untuk yang akan dimasukkan ke dalam ISPT. Yang pertama adalah penjualan bersih. Penjualan bersih ini kita ambil dari tulisan penjualan bersih ini. Selanjutnya di nomor 2 ada pembelian. Ini pembelian yang ada di harga pokok penjualan ya. Kita ambil. Lalu ada saldo barang dagang awal, yaitu adalah persediaan awal barang. Selanjutnya ada saldo barang dagang akhir, yaitu persediaan akhir. Nah, di sini bisa kita lihat dari harga pokok penjualannya 34 miliar ya, 270 juta, sama yang ada di kayak seperti yang ada di soal 34 miliar juga. Lalu di sini juga sudah ada automatically laba kotornya sebesar 12 miliar sekian, sama seperti yang ada di soal juga.
Nah, selanjutnya di nomor 7 ada beban penjualan. Kebetulan di soal ini tidak ada beban penjualan, jadi langsung kita lanjut saja ke nomor 8, ada beban umum administrasi. Beban umum administrasi ini kita lihat di nomor ini yang sudah saya nomorkan maksudnya di nomor 8 ini, yaitu jumlah biaya usaha lainnya. Jadi jumlahnya ini kita masukkan menjadi beban umum administrasi. Nah, seperti biasa kita cek laba usahanya ya, sekitar 8 miliar sekian. Dan ini hasilnya juga sama seperti yang ada di soal di sini. Selanjutnya ada penghasilan atau beban lainnya. Nah, itu kita lihat di paling bawah. Di sini ada jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya sebesar 530 juta. Karena ini dikurung, itu tandanya berarti dikurang, dan ini tidak otomatis mengurangi angka tersebut, sehingga akan kita beri tanda minus saat menulis angkanya. Nah, itu dia. Untuk sisanya ini di data tidak ada, jadi hanya sampai ini saja kita mengisinya, dan kita juga bisa melihat kembali apakah laba bersihnya jumlahnya sama dengan yang ada di soal sebesar 8 miliar 66 juta 739 ribu. Nah, jika sudah sama seperti biasa kita simpan. Untuk data keempat di sini adalah hubungan istimewa. Namun kebetulan di dalam soal yang saya dapatkan ini tidak terdapat hubungan istimewa dalam perusahaan, sehingga ini tidak usah kita isi. Oke, jadi itu adalah tata cara pengisian elemen laporan keuangan. Nah, yang kedua ini kita harus mengisi cabang perusahaan. Namun karena di dalam soal tidak terdapat cabang perusahaan tertentu, jadi tidak kita isi, tapi kita mungkin bisa melihat ada di mana sih cabang perusahaan itu. Jadi cabang perusahaan itu terdapat di menu SPT PPH. Lalu kalian pilih lampiran khusus. Nah, di paling atas ini ada daftar cabang utama perusahaan. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada, diisinya di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan mengisi 17716. Apa sih 17716 itu? Sama ya, seperti biasa kita buka di SPT PPH. Lalu kita buka menu lampiran. Nah, ada di paling bawah 17716 yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kita buka. Nah, untuk penyertaan modalnya ada di kolom bagian atas. Di bagian bawahnya itu pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Kebetulan di dalam soal ini ada satu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kita scroll ke bawah ya. Nah, teman-teman, jadi langsung aja kita coba ngisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di sini seperti yang di soal katakan, adanya penyertaan modal ke XBC International Corporation yang berada di Bangkok atas penyertaan 30% senilai 45 miliar. Jadi langsung aja kita klik baru di sini. Akan muncul kotak kecil seperti ini. Karena ini dari Thailand, berarti domisilinya dari luar negeri. Lalu kita tulis nama perusahaannya. Dan juga alamatnya. Oke. Mengenai BUT, dalam soal tidak dijelaskan apakah perusahaan ini memiliki BUT di Indonesia atau tidak, sehingga kita asumsikan sebagai tidak ada BUT. Jadi untuk kolom ini tidak usah diisi. Lalu ke valuta asing. Valuta asing yang digunakan adalah mata uang dari Thailand sendiri, yaitu baht Thailand ya. Lalu jumlah valuta asingnya ini kita dapatkan dari mana sih? Jumlah valuta asing ini bisa kita lihat di dalam soal. Penyertaannya senilai 45 miliar dengan kurs 441,96 rupiah per bahtnya, sehingga jumlah valuta asingnya sebesar nah ini ya, 101.819.169,16.
Nah, untuk kursnya kita masukkan sebesar 441,96. Maka jumlah rupiahnya akan otomatis terisi sebanyak 45 miliar. Untuk persentase modal disetornya sebesar 30% sesuai yang ada di soal. Jika sudah terisi semua, akan kita simpan. Dan kita tidak usah merekam yang baru ya, karena hanya ada satu. Itulah cara mengisi daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Untuk yang keempat, kita akan mengisi 17715. Apa sih 17715 itu? Seperti biasa kita buka di SPT PPH, lalu ke menu lampiran, kita lihat 17715 adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Kita buka ya. Nah, jadi untuk di kolom bagian A ini ada daftar pemegang saham, di bagian B-nya ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini kita di soal sudah terdapat 3 pemegang saham dan juga 3 susunan pengurus. Langsung saja kita isi ke bagian A. Kita klik baru. Nah, untuk modal disetor penuh ini kita dapat dari mana sih? Untuk modal disetor penuh ini kita dapat dari jumlah total modal yang ada disetor yang ada di soal ini. Nah, untuk totalnya yang sudah saya hitung itu sebesar 40 miliar. Jadi di jumlah modal disetor penuhnya kita isi 40 miliar. Oke. Dan ini untuk NPWP pemegang saham kita samakan saja dengan perusahaan, hanya kode KPP-nya saja yang diganti. Nah, maka karena yang tadi yang pertama udah diisi, jadi untuk selanjutnya akan otomatis kolom atas ini sudah terisi penuh dengan total 40 miliar. Di sini sudah langsung ada ya 40 miliar. Itu berarti totalnya 100%. Selanjutnya kita akan mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris. Sama caranya seperti daftar pemegang saham, ini kita klik baru. Hanya saja di sini lebih sedikit ya kolomnya, tidak ada total jumlah pemegang saham karena hanya mengisi jabatan saja. Langsung kita isi NPWP-nya.
Nah, di sebelah kanan ini ada kotak dengan 3 titik. Ini itu berfungsi apabila di dalam data tersebut ada jabatan yang di ISPT ini belum ada. Jadi kita bisa menambahkannya sendiri. Nah, itu dia bagaimana cara mengisi daftar pemegang saham dan juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Mudah banget gak sih? Nah, untuk yang terakhir di part 2 ini kita akan mengisi 17712. Apa sih 17712 itu? Kita buka lagi ya. Di lampiran seperti biasa, lalu formulir 17712 yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, jadi di sini ada 6 kolom. Di kolom ketiga sampai kelima ini kita isi ada data dari HPP, ada data dari biaya usaha lainnya, dan juga ada data dari biaya dari luar usaha. Seperti biasa saya buka dulu soalnya ya. Nah, jadi saya sudah membuka soalnya seperti biasa, berarti dalam hal ini kita akan membuka bagian dari laporan laba ruginya lagi. Kita akan mengisi kolom 3 dulu. Di kolom 3 ini adalah harga pokok penjualan. Dari mana sih kita lihatnya? Kita lihat di sini harga pokok penjualan. Nah, untuk di soal, harga pokok penjualannya hanya mencakup ketiga data ini. Jadi, akan kita masukkan satu persatu. Untuk persediaan barang dagang awal, ini akan dimasukkan ke kolom 3 di nomor 12, yaitu persediaan awal. Kita masukin ya. Lalu selanjutnya ada data pembelian, itu kita taruh di yang paling atas, nomor 1, ada pembelian bahan atau barang dagangan. Lalu selanjutnya ada persediaan akhir, ini kita taruh di paling bawah, di persediaan akhir. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom biaya usaha lainnya. Biaya usaha lainnya ini kita melihat di daftar biaya usaha lainnya yang saya blok ini ya. Nah, ini kita akan lihat datanya dari sini. Oke, yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan. Ini masuk di nomor 2 ya. Ada gaji, upah, bonus, dan lain-lain. Kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya ada biaya transportasi dan perjalanan dinas. Kita masukkan di biaya transportasi. Nah, lalu ada biaya penyusutan dan biaya amortisasi. Karena di dalam ISPT ini biaya penyusutan dan amortisasi itu digabung, jadi kedua ini yang saya blok ini ya, akan kita tambahkan dulu baru kita masukkan ke dalam sini, dan totalnya itu sudah saya jumlahkan sebesar 707 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya sewa. Di sini kita masukkan ke nomor 5 sesuai namanya ya, biaya sewa. Lalu kita lanjut lagi, ada biaya perawatan dan perbaikan.
dan biaya audit, konsultan pajak, dan hukum. Nah, kedua ini akan saya gabungkan, lalu saya masukkan ke dalam biaya sehubungan dengan jasa ya. Keduanya kita gabungkan. Setelah saya jumlah, totalnya adalah 260.250.000. Oke. Lalu ada biaya iklan dan promosi. Iklan dan promosi ini kita masukkan ke dalam biaya pemasaran dan promosi ya. Nah, selanjutnya ada biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank, dan biaya lainnya. Nah, untuk 4 data ini akan saya gabungkan, lalu saya masukkan ke dalam biaya lainnya di nomor 11. Jadi saya jumlahkan, dan totalnya adalah 276 juta. Nah, sebelumnya, seperti yang tadi, mungkin saya lupa memberitahu, kita harus selalu mengecek juga apakah jumlah dari HPP ini sudah sama dengan yang di soal atau belum. Dan begitu juga dengan yang biaya usaha lainnya. Jadi kita tetap harus mengecek totalnya ya. Oke, kita lanjut ke kolom yang nomor 5, ada biaya dari luar usaha. Nah, biaya dari luar usaha ini kita hanya melihat data yang ada di sini. Ini ya, biaya dari luar usaha dan hanya ada satu di sini. Jadi adanya biaya bunga pinjaman. Ini kita masukkan ke nomor 6 ya. Nanti namanya biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini data sudah dimasukkan semuanya sesuai dengan daftar yang sudah tersedia di dalam ISPT-nya. Lalu selanjutnya akan kita simpan. Nah, ini kita abaikan saja, kita klik yes saja, karena nanti ini akan berhubungan dengan mengenai biaya penyusunan dan amortisasi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Di video yang akan datang maksud saya gitu. Makanya kalian tonton terus ya videonya. Oke, jadi ini kita exit aja karena sudah disimpan. Nah, itulah rangkaian tata cara mengisi elemen laporan keuangan cabang perusahaan 17716, 17715, dan juga 17712. Sangat mudah bukan? Mungkin itulah paparan mengenai tutorial ISPT PPH Badan part 2. Sekian dari saya, see you in the next video.